Oke, hari ini secara khusus kita akan membahas beberapa hal penting. Ada sekitar 5 poin, 5 atau 4 poin ya yang akan saya sampaikan pada hari ini. Dan itu berkaitan dengan administrasi atau manajemen kesehatan. Kali ini saya sampaikan sebagai suatu pengantar untuk kita memahami suatu bangunan besar ya dari disiplin ilmu administrasi dan kebijakan kesehatan dalam rumpun ilmu kesehatan masyarakat. Adapun hal pertama yang akan saya sampaikan adalah terkait jawaban terhadap pertanyaan seperti apa natur dari ilmu kesehatan masyarakat atau public health. Kita akan mulai. Yang pertama soal pengertian ya. Jadi ilmu kesehatan masyarakat ini sudah cukup lama ya, dari beberapa puluh tahun yang lalu sudah diperkenalkan. Dan ada satu definisi yang sangat terkenal ya dari seorang ahli yang kita sering sebut sebagai Pak Winslow. Dia menulis di dalam suatu tulisan yang berjudul Untitled Fields of Public Health, Jurnal Science ya, tahun 1920. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan seperti ini. Public health itu adalah ilmu dan seni untuk pencegahan penyakit, memperpanjang masa hidup, meningkatkan derajat kesehatan, dan efisiensi yang dilaksanakan melalui penyihatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pendidikan kesehatan bagi masyarakat, pengorganisasian pelayanan kesehatan, dan pengembangan organisasi sosial untuk menjamin standar hidup yang cukup sehingga setiap warga negara memperoleh hak-haknya menikmati hidup sehat dan umur panjang. Definisi ini memang sangat panjang sekali dan saya meng-highlight dengan warna merah untuk hal-hal yang penting dan juga membuat lebih tebal ya pada upaya-upaya untuk menjamin suatu kesehatan. Jadi ini suatu kolaborasi antara ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang masa hidup, dan meningkatkan derajat kesehatan dan efisiensi. Caranya bagaimana? Melalui penyihatan lingkungan dan seterusnya. Nah, di ujung dari semua ini adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Jadi, baik itu ya, di kelompok atau di suatu desa, di suatu wilayah, atau di suatu negara. Yang diinginkan itu adalah suatu derajat kesehatan yang optimal atau dalam bahasa lain disebut sebagai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, dari definisi ini, kalau kita ingin sederhanakan di dalam suatu konteks atau situasi yang lebih sederhana, maka jadinya akan seperti ini ya. Tugas Kesmas itu atau kesehatan masyarakat itu, yang pertama itu adalah memahami. Memahami apa? Memahami dua hal ya. Yang memahami outcome atau hasil dari suatu pembangunan kesehatan, hasil dari sebuah pelaksanaan program kesehatan ya, yang kita ukur melalui indikator-indikator tertentu atau aspek-aspek tertentu, misalnya kecacatan, kesakitan, dan kematian. Semakin banyak orang cacat, semakin banyak orang sakit, atau semakin banyak orang yang mati, dapat kita katakan bahwa itu adalah sebuah outcome status kesehatan yang rendah. Dan yang kedua, public health itu juga bertugas untuk memahami terkait dengan paparan. Nah, paparan ini ada dua hal. Yang pertama adalah faktor risiko, dan yang kedua adalah intervensi yang sudah dilakukan selama ini oleh berbagai pihak, baik itu dinas kesehatan atau institusi lain yang juga turut berkontribusi terhadap status atau derajat kesehatan masyarakat. Nah, upaya untuk memahami sebagai tugas utama dari public health dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan surveillance, dan yang kedua dengan riset atau penelitian. Nah, hasil dari
surveillance atau riset, baik terhadap outcome maupun juga paparan, faktor risiko dan intervensi, maka pengambil kebijakan atau penyelenggara pemerintahan akan mengetahui besaran dan distribusi ya, dari kecacatan, dari kesakitan, kematian, atau juga faktor risiko dan intervensi yang dilakukan. Jadi dengan memahami besaran dan distribusi ini, kita akan mengetahui hubungan antara paparan tadi, faktor risiko dengan outcome-nya, atau kecacatan, kesakitan, dan kematian. Dan setelah memahami besaran, distribusi, dan hubungan paparan dan outcome ini, kemudian merencanakan kegiatan intervensi untuk perbaikan kesehatan, supaya yang cacat tadi dikurangi, yang sakit tadi tidak menjadi berkembang dan banyak, dan kalau bisa kematian itu semakin sedikit atau berkurang. Nah, ini tugas pertama dari public health, kesehatan masyarakat. Yang kedua, setelah public health berupaya untuk memahami situasi outcome dan juga paparan, serta besaran dan distribusi tadi, tugas keduanya adalah bertindak, act. Bertindak apa? Bertindak ini dalam dua konteks. Yang pertama untuk pencegahan, dan yang kedua adalah untuk pelayanan dan pengobatan. Di bagian pencegahan, ya, ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah promosi untuk perubahan perilaku, baik itu pada level individu, misalnya dengan diet, olahraga, dan sebagainya. Dan juga upaya untuk mengurangi paparan yang berisiko, baik itu paparan dari lingkungan fisik, dari bahan-bahan kimia yang berbahaya, dari vektor, dari patogen, bakteri, dan segala macam, dan juga paparan dari yang kita sebut sebagai determinan sosial kesehatan, atau penyebab-penyebab sosial seperti kemiskinan, ya, seperti karena ada kaitan dengan gender, ya, ada kaitan dengan konflik-konflik sosial dan seterusnya. Itu juga mempengaruhi status kesehatan. Nah, di bagian pencegahan, tugasnya dua ini, promosikan untuk perubahan perilaku dan juga mengurangi paparan baik yang sifatnya fisik maupun paparan-paparan dari faktor yang sifatnya sosial. Di sisi yang lain, tugas untuk bertindak ini adalah di pelayanan dan pengobatan. Nah, ada dua hal di sini yang dikerjakan dari sisi public health. Ya. Yang pertama itu adalah menjamin akses terhadap pelayanan yang bermutu. Jadi rakyat, warga negara atau masyarakat yang mengalami kesakitan akibat paparan faktor risiko tertentu harus dijamin aksesnya terhadap pelayanan yang bermutu dan efektif. Jadi dibuat sistem supaya orang bisa mengakses, dan apa yang diakses itu adalah sesuatu yang memuaskan atau yang bermutu. Dan hal kedua di bagian pelayanan dan pengobatan, yaitu penguatan sistem kesehatan untuk penyediaan pelayanan itu. Nah, di dalam penguatan sistem kesehatan ini ada dua hal. Yang pertama itu yang diperkuat adalah kapabilitasnya, yakni pelayanan kesehatannya itu sendiri. Ya. Ada manajemennya, ada regulasi atau aturannya, informasi-informasi di dalamnya, kepemimpinan di dalam organisasi, kemudian juga governance atau pemerintahan, bagaimana menyelenggarakannya supaya betul-betul menjamin suatu keadilan. Kemudian yang kedua adalah soal kapasitas. Bagaimana anggaran kesehatan dipersiapkan, bagaimana logistik seperti obat dan alat kesehatan itu diatur dengan baik sehingga tidak terjadi misalnya kekosongan obat atau pembelian yang terlalu boros sehingga menyebabkan obat-obat itu expire misalnya, ya, atau malah kelebihan, ya, tidak terpakai dan seterusnya. Dan juga penguatan sistem dalam konteks SDM kesehatan. Jadi bagaimana tenaga-tenaga kesehatan itu diadakan, ya, atau direkrut, kemudian dia didistribusikan, kemudian dilatih supaya memiliki kompetensi yang baik di dalam melayani dan sebagainya. Nah, ini tugas public health di sisi pelayanan dan pengobatan. Menjamin akses terhadap pelayanan yang bermutu, dan yang kedua, penguatan sistem untuk penyediaan pelayanan kesehatan baik dari sisi kapabilitas maupun juga kapasitasnya.
Oke, yang kedua yang saya ingin share adalah bagaimana status administrasi kesehatan dalam bangunan ilmu kesehatan masyarakat. Seperti tadi yang kita sudah singgung ya, tugas public health itu adalah untuk memahami situasi dan juga melakukan tindakan. Kita juga perlu tahu bahwa public health itu di dalam perkembangannya dianggap sebagai sebuah apa ya, intersection atau gabungan irisan antara ilmu epidemiologi dengan ilmu administrasi. Jadi di satu sisi kita berupaya untuk memahami situasi, outcome, dan juga paparan, distribusi, dan sebagainya. Di sisi yang lain juga harus ada suatu pekerjaan untuk bisa mengatasi masalah tersebut dengan cara yang benar. Nah, dari sini kita akan lihat bagaimana epidemiologi memberikan sumbangan dan bagaimana administrasi melengkapi hal-hal yang sudah dihasilkan atau ditemukan dari ilmu epidemiologi. Yang pertama, soal epidemiologi. Epidemiologi ini sering disebut sebagai the backbone of public health atau the mother of public health karena public health itu cikal bakalnya dari sana. Nah, dengan menggunakan ilmu epidemiologi, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Misalnya, apa beban penyakit di masyarakat? Berapa besar kecacatannya, kesakitan, dan kematian? Apa faktor risiko dari semua status kesehatan itu? Misalnya ya, kecacatan tertentu atau kejadian penyakit tertentu atau kematian misalnya karena kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Apa jenis atau karakteristik populasi yang menderita? Nah, ini juga dijawab oleh pendekatan atau ilmu epidemiologi. Apa intervensi yang sudah dilakukan? Ini bisa dijawab dengan surveillance, dengan riset epidemiologi. Apakah ada hubungan antara paparan dengan outcome dan bagaimana hasilnya? Ini juga bisa dijawab oleh epidemiologi. Jadi epidemiologi sesungguhnya mempelajari dua hal penting. Yang pertama itu adalah distribusi dan yang kedua adalah kausasi atau hubungan ya. Memang di sini ada perbedaan kecil antara korelasi dengan hubungan sebab akibat. Tapi intinya ya, di epidemiologi kita mempelajari distribusi dari suatu status kesehatan ya, baik itu sakit, sehat dan sebagainya. Dan mendeskripsikannya melalui beberapa variabel demografi, variabel geografi ya, berdasarkan tempat dan juga temporal berdasarkan waktu. Kemudian yang kedua mempelajari soal hubungan antara paparan dengan status kesehatan. Paparan ini bisa dari sisi genetik, bisa dari sisi fisik, bisa juga dari faktor perilaku, sosial dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa epidemiologi itu menjawab pertanyaan apa, what, apa yang sedang terjadi di populasi, apa yang sedang terjadi di dalam suatu kelompok masyarakat. Saya kasih contoh, misalnya begini ya. Katakanlah ada salah satu suatu surveillance atau penyelidikan atau riset misalnya, yang menggunakan pendekatan epidemiologi. Ditemukan misalnya sebesar 60% pemuda-pemudi di Kelurahan X memiliki perilaku seksual yang tidak aman. Nah, dari 60% tersebut ternyata 50%-nya sudah terinfeksi HIV, AIDS misalnya. Nah, dari semua yang terinfeksi, ternyata 60%-nya berjenis kelamin laki-laki dan 70%-nya adalah mahasiswa-mahasiswi. Kemudian dari epidemiologi kita mendapatkan hasil, misalnya ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan perilaku seks yang tidak aman pada pemuda-pemudi. Kemudian ada juga hasil misalnya 75% dari pemuda-pemudi yang terinfeksi HIV AIDS tadi tidak mendapat pengobatan yang rutin dan kontinu di rumah sakit. Nah, setelah epidemiologi memberikan suatu informasi seperti ini, maka apa yang harus dilakukan? Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Setelah informasi ini diperoleh, penyelenggara negara atau pihak-pihak yang bertanggung jawab termasuk semua yang terkait di dalamnya pemangku kepentingan harus melakukan sesuatu. Dan bagaimana melakukan sesuatu ini dengan benar supaya masalah ini teratasi, kita akan menyerahkan problem itu kepada ilmu administrasi atau manajemen. Misalnya ya,
Bagaimana menjalankan program pengendalian HIV/AIDS pada pemuda-pemudi tadi? Ini dijawab dengan ilmu administrasi. Bisa jadi kita sudah punya program A, B, dan C. Bagaimana menjalankannya? Kita harus menyerahkan ini kepada atau meminjam pendekatan atau meminjam konsep atau teori dari ilmu administrasi. Bagaimana mengatur sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program? Kita membutuhkan ilmu administrasi atau manajemen. Bagaimana mengalokasikan anggaran yang cukup? Ini perlu ada teknik-teknik tertentu untuk bisa mengatur supaya anggaran itu benar-benar efisien untuk bisa membiayai program dan kegiatan dilakukan. Bagaimana struktur organisasi yang dibutuhkan untuk menjalankan program? Tentu kita harus meminjam teori-teori pengembangan organisasi, bagaimana mendesain struktur organisasi dan segala macam. Jadi di sini administrasi atau manajemen menjawab pertanyaan how. Kalau tadi epidemiologi menjawab pertanyaan what, apa yang terjadi, maka administrasi dan manajemen menjawab pertanyaan bagaimana bertindak untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan atau yang dihasilkan dengan pendekatan ilmu epidemiologi tadi. Nah, mengatur apa? Administrasi atau manajemen, kurang lebih menurut Greg Martin, ada 3 hal yang diatur secara mendasar ini ya. Yang pertama adalah mengatur orang-orang. Karena di dalam menjalankan sebuah program, ada orang-orang yang terlibat dalam. Orang-orang ini perlu diatur. Kalau tidak diatur, bisa jadi ada satu berjalan ke kiri, satu berjalan ke kanan, dan sebagainya. Dan itu menciptakan sebuah kekacauan. Yang berikut lagi, mengatur proses. Proses supaya semua input yang dibutuhkan untuk menjalankan program benar-benar berjalan secara efisien dan menghasilkan output yang terstandar. Jadi prosesnya dijaga sedemikian rupa. Kalau kita belajar manajemen mutu itu, kemampuan untuk mengendalikan proses itu sangat penting di dalam menjamin suatu output atau mutu dari suatu output. Yang berikut mengatur apa? Mengatur budgetnya. Karena di dalam pelaksanaan sebuah program, budget itu adalah salah satu komponen yang sangat penting. Jadi kita sudah tahu, epidemiologi menjawab what, administrasi manajemen menjawab how. Nah, di dalam ilmu administrasi atau manajemen, ya, ada beberapa konsep penting, ya, dan juga mungkin sebagai alat yang penting sekali untuk dipelajari. Ya. Untuk para pemula atau pembelajar, ya ada beberapa tools, misalnya Gantt chart, ya, untuk ini semacam quality tools atau alat mutu untuk memonitor bagaimana suatu program dan proyek itu bermula dan berakhir. Ini sering dipakai ya di perusahaan-perusahaan dan juga ya di pemerintahan. Kemudian ada juga ya kita perlu mempelajari ya sebagai yang pemula atau pembelajar, ada konsep yang namanya business process modeling and notation sebenarnya. Jadi ini semacam sebuah notasi tanda grafis yang mendeskripsikan langkah logis dari sebuah proses bisnis. Ini suatu organisasi yang menjalankan satu proses. Ya, di kesehatan kan ada rumah sakit, ada puskesmas, ada dinas kesehatan, dan juga ada NGO dan segala macam yang tentu memiliki suatu proses bisnis. Dalam menjalankan itu harus ada kerangka logisnya. Nah, ini business process modeling and notation ini adalah salah satu konsep yang penting untuk kita memahami bagaimana suatu program dan kegiatan itu dijalankan dalam sebuah kerangka yang logis. Yang berikut lagi ada konsep yang namanya balance scorecard. Ini salah satu model pengukuran hasil kinerja organisasi dan dia mengukurnya dari 4 aspek. Aspek pertama adalah keuangan, yang kedua dari sisi pelanggannya, dan yang ketiga proses bisnis internal dari organisasi itu sendiri, dan juga dari sisi pembelajaran dan pertumbuhan. Ini konsep yang sangat penting. Ini saya hanya perkenalkan saja supaya ini menjadi bekal nanti bagi kita semua yang memang tertarik untuk belajar administrasi dan manajemen. Yang berikut lagi yang penting di dalam ilmu administrasi dan manajemen adalah value chain analysis. Ya. Jadi ini semacam satu strategi manajemen ya, yang memandang bisnis itu atau suatu penyelenggaraan program dan kegiatan itu sebagai suatu rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai. Nah, kalau dia sebagai suatu rantai itu maka bisa ditelusuri satu persatu dari ujung sampai ujung. Ya. Nah, konsep value chain analysis ini sangat penting dipelajari bagi kita yang
sangat memberi perhatian terhadap efisiensi dan efektivitas dari suatu penyelenggaraan proyek atau program ya dalam satu organisasi. Yang berikut lagi konsep yang terkait dengan budget. Kalau budget ini ada dua hal penting ya, alokasi untuk efisiensi dan efektivitas dari anggaran itu sendiri. Ini ya, beberapa konsep penting yang bagi para pemula atau pembelajar itu perlu untuk mempelajari hal ini dan mengembangkan diri ke depan. Kemudian untuk yang sudah jadi manajer, ya, mungkin saja sudah posisinya ya, top manager atau middle manager, ya di administrasi atau manajemen ini, ya mulai sekarang mungkin harus mempelajari bagaimana teori-teori terkait dengan struktur organisasi, bagaimana pemetaan stakeholder, analisis stakeholder, bagaimana manajemen perubahan dan juga manajemen risiko ya di dalam suatu organisasi. Oke, itu konsep penting dan alat. Yang berikutnya adalah ini kaitannya dengan kesehatan. Karena di kesehatan ya ada satu teori klasik sebenarnya dari Hendrik L. Bloom tahun 74. Ini dikenal sebagai Bloom's Model of Health Determinants. Menurut Bloom itu ada empat faktor yang mempengaruhi suatu derajat kesehatan ya. Yang pertama itu genetik, yang kedua itu lingkungan, dan yang ketiga itu perilaku, dan keempat adalah pelayanan kesehatan. Ya, terkait dengan genetik mungkin itu terlalu individual sekali, terlalu customized pada individu masing-masing. Tapi di lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan, semuanya ini atau semua faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan ini itu dijalankan di dalam bentuk program dan kegiatan. Dan untuk bisa merunning atau menjalankan program-program itu, kita membutuhkan ilmu dan seni dari administrasi dan manajemen. Ya. Di lingkungan, bagaimana membuat lingkungan jadi baik, itu ada di dalam program-program perbaikan peningkatan lingkungan. Perilaku, bagaimana promosi kesehatan, bagaimana mengkampanyekan nilai-nilai tertentu dalam meningkatkan perilaku atau mengubah perilaku orang dari yang kurang baik menjadi baik misalnya, itu dijalankan dengan program dan kegiatan. Demikian pula pelayanan kesehatan yang di fasilitas kesehatan. Semuanya ini membutuhkan konsep dari ilmu administrasi atau manajemen. Nah, jadi penting sekali bagi kita yang mungkin bergerak di dunia public health, khususnya juga administrasi dan kebijakan kesehatan, untuk memahami kerangka dasar ini ya dalam menjalankan program-program untuk mengintervensi faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan mungkin juga mengintervensi atau memperbaiki faktor dari sisi genetik. Nah, yang ketiga yang saya ingin sampaikan adalah apa yang dimaksud dengan administrasi. Setelah tadi kita tahu administrasi itu punya peran penting dalam melengkapi epidemiologi sebagai the backbone of public health. Apa itu administrasi? Apakah administrasi sama dengan manajemen? Apakah yang dimaksud dengan administrasi kesehatan itu? Nah, di bagian ini saya akan mencoba menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, secara etimologisnya, administrasi berasal dari kata administrare. Ini adalah bahasa Latin, dan kalau di breakdown atau dipisah, administrare ini dibagi menjadi 2 kata, ya, ad atau pada, administrare artinya melayani. Jadi administrasi itu kalau dibuat terjemahan secara langsung ya memberikan pelayanan kepada ya. Nah, ada juga beberapa ahli klasik di dalam dunia atau ilmu administrasi dan manajemen, misalnya Dwight Waldo, George Terry ya. Mereka memberikan beberapa definisi ya. Misalnya Dwight Waldo menyatakan bahwa administrasi itu kegiatan kerjasama secara rasional yang tercermin pada pengelompokan kegiatan menurut fungsi yang dilakukan. Jadi di sini ada unsur kerjasama yang rasional dan ada pengelompokan kegiatan. Dari George Terry misalnya, administrasi itu upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan mempergunakan orang lain. Jadi di sini ada tambahan komponen tujuan dan mempergunakan orang lain. Mempergunakan orang lain itu konsekuensinya berarti ada lebih dari 1-2 orang dan itu membutuhkan yang namanya kerjasama. Nah, ini secara etimologis dan juga pendapat para ahli mengenai apa yang dimaksud dengan administrasi. Nah,
makin ke sini administrasi makin berkembang dan juga makin dipahami di dalam berbagai perspektif ya, atau sudut pandang. Ada yang memahaminya dalam arti sempit, ada yang memahaminya dalam arti yang luas. Dalam arti yang sempit misalnya, administrasi itu dianggap sebagai kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, melakukan pembukuan ringan ya, ketik-mengetik agenda, ya pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal teknis ya, di tata usaha, bagian tata usaha ya. Kalau kita berkunjung ke instansi-instansi pemerintah itu kan ada bagian tata usaha. Seolah-olah administrasi itu dipandang sebagai sesuatu yang sangat kecil ruang lingkupnya ya. Ini salah satu perspektif atau sudut pandang. Dalam arti yang luas, administrasi itu dianggap sebagai kegiatan kelompok orang tertentu ya, yang bekerja sama menyelesaikan tujuan bersama. Ada juga yang menyatakan bahwa administrasi itu ya, bimbingan, kepemimpinan, pengawasan daripada usaha-usaha kelompok individu terhadap tercapainya tujuan bersama. Di sini ada semacam ada tujuan besar yang hendak dicapai dengan menggunakan berbagai cara dan juga kerjasama mengelola sumber daya tertentu lah. Dalam hal ini adalah manusia. Jadi bagi kita yang mungkin belajar tentang administrasi dan kebijakan kesehatan, ya, ada administrasi dalam arti yang sempit, ada juga arti yang luas. Dengan adanya dua hal ini mungkin akan memperkaya kita. Bisa jadi dalam konteks tertentu kita berhadapan dengan orang yang memahami dalam arti sempit. Ya. Kita bisa tahu bahwa di sini mungkin dia hanya memahaminya dalam lingkup yang kecil. Tapi ada juga orang yang mungkin memahaminya dalam arti yang luas. Jadi kita memang perlu hati-hati dalam berbicara tentang hal ini. Kita perlu mengidentifikasi dulu perspektif apa yang dipakai oleh seseorang ketika berbicara tentang administrasi. Nah, di dalam administrasi juga ada beberapa pandangan atau sistem pemikiran. Ya. Ini dalam kaitannya dengan manajemen. Ya. Yang pertama itu ada sistem pemikiran yang menganggap administrasi itu lebih tinggi dari manajemen. Ya. Jadi administrasi itu dianggap sebagai sesuatu yang seni, tingkat dewa lah atau tingkat tinggi ya, dari manajemen. Ya. Dan manajemen itu mengelola yang kecil-kecil. Jadi rupanya administrasi itu lebih tinggi. Dia hanya mengelola sumber daya, mengelola apa yang sudah diputuskan dari level administrasi. Jadi manajemen itu dianggap sebagai bagian dari pekerjaan administrasi. Salah satu pakar yang memiliki pemahaman seperti ini adalah Herman Wiener. Kemudian ada sistem pemikiran lain yang menyatakan bahwa administrasi itu lebih rendah dari manajemen. Administrasi dipandang sebagai melaksanakan kewajiban yang sudah ditetapkan. Sedangkan manajemen itu merumuskan suatu kebijakan. Nah, ini ahli-ahli yang pro dengan pandangan ini seperti Samuel Levey dan Paul Lomba. Ya. Ini mereka menganggap administrasi lebih rendah dari manajemennya. Kemudian ada juga pemikiran lain yang mungkin lebih moderat, ya. Sistem pemikiran yang menganggap administrasi itu sama dengan manajemen. Ya. Para ahlinya seperti William Newman, ya, kemudian Dimok, ya, itu tidak membedakan. Ya. Itu sama menurut mereka. Ya. Apa yang dimaksud dengan arti administrasi juga termasuk dalam arti manajemen. Ya. Jadi semuanya ini merupakan pendekatan yang terencana terhadap suatu pemecahan masalah. Ya. Baik itu di konteksnya individu, kelompok, atau negara, atau ya organisasi swasta lainnya. Jadi ada 3 tadi ya, yang memandang administrasi lebih tinggi dari manajemen, ada memandang administrasi lebih rendah dari manajemen, dan juga pemikiran yang mungkin lebih moderat adalah administrasi sama dengan manajemen. Nah, apapun itu, yang penting menurut saya adalah ada beberapa elemen yang kita harus catat. Itu merupakan unsur penting dari administrasi. Yang pertama tadi ya, adalah tujuan yang mau dicapai. Harus ada tujuan. Kemudian ada kelompok manusia. Ya. Kalau hanya seorang diri berarti kita tidak bisa golongkan dia sebagai bagian yang bisa dijelaskan menggunakan ilmu administrasi. Ada kerjasama dari kelompok tersebut. Ada proses kegiatan atau usaha. Adanya bimbingan, kepemimpinan,
dan juga ada pengawasan dan penilaian. Nah, unsur-unsur yang ini adalah unsur-unsur yang sangat penting di dalam administrasi. Yang berikut, karena kita ingin tahu tentang administrasi kesehatan, maka kita tidak boleh melupakan juga definisi kesehatan. Kalau menurut Perkin, ya, ini definisi yang sudah klasik memang ya. Itu kesehatan itu keadaan seimbang yang dinamis antara berbagai bentuk dan fungsi tubuh dan berbagai faktor yang berusaha mempengaruhinya. Nah, dari Perkin ini dia menekankan kepada aspek fisik, bentuk dan fungsi tubuh dan faktor yang mempengaruhi. Nah, yang lebih luas atau lebih lengkap mengenai definisi kesehatan itu dirumuskan oleh WHO ya di tahun 54 ya. State of complete from physical, mental, social, and not merely the absence of disease or infirmity. Ya. Jadi ini keadaan sempurna bukan hanya dari fisik, mental, atau sosial, dan tidak hanya ya absen dari penyakit atau kecacatan lah. Jadi ini definisi yang dibuat oleh WHO ini lebih luas. Indonesia lebih ngeri lagi ya. Indonesia membuat sebuah definisi yang luar biasa karena kalau WHO tadi mencakup fisik, mental, sosial dan bukan hanya absen dari penyakit atau kecacatan, di Indonesia menambahkan salah satu hal penting ya, yakni terkait dengan produktif. Jadi menurut saya lebih luas lagi dari WHO. Indonesia itu bukan hanya sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, tapi memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi kalau mungkin secara fisik, mental, spiritual, sosialnya bagus, tetapi tidak produktif secara sosial dan ekonomis, ini dianggap tidak sehat ini kalau kita ikut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, itu definisi kesehatan. Kalau administrasi kita sudah pelajari kesehatan. Ya, yang berikut lagi adalah ini definisi administrasi kesehatan ya kalau digabungkan ya. Saya mencoba menggunakan panduan yang dibuat oleh Komisi Pendidikan Administrasi Kesehatan di US ya. Ini saya kutip dari literatur klasik juga untuk administrasi kesehatan di Indonesia ya, dari Profesor Dr. Asrul Aswar ya. Definisi ini memang sangat panjang ya, sangat panjang tapi intinya seperti tadi yang saya bilang ya, ada elemen-elemen penting di sana dan pasti penggunaan elemen-elemen penting tadi, ya, perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan seterusnya itu semuanya untuk memenuhi kebutuhan atau tuntutan terhadap kesehatan, ya, yang ada di level individu atau di level keluarga, kelompok, ataupun masyarakat secara umum. Ya. Nah, mengenai definisi ini nanti bisa dibaca sendiri, bisa lihat di internet atau mungkin juga dengan menonton video ini ya. Nah, itulah kira-kira definisi administrasi kesehatan. Nah, saya ingin menyinggung sedikit mengenai keterkaitan ilmu kesehatan atau kedokteran dengan administrasi. Jadi di dunia ini bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang dijalankan melalui penyelenggara negara baik di Amerika, di Eropa, Afrika, Asia dan segala macam itu ada banyak sekali bentuk dan jenis pelayanan kesehatan. Ya. Dan itu bisa berbeda-beda setiap negara. Ya. Itu bergantung kepada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, bergantung juga kepada ideologi apa ya. Ada yang liberal, mungkin ada yang komunis dan segala macam. Politiknya juga mempengaruhi dan juga status ekonomi dari suatu bangsa. Bagi bangsa yang punya uang dan segala macam ya pasti bisa menghadirkan suatu pelayanan kesehatan yang lebih mutakhir ya atau lebih terbaru ya. Nah, meskipun berbeda-beda karena faktor ipteks, ideologi, politik dan ekonomi tadi ya, di setiap negara ada juga persamaannya. Artinya di sini secara keilmuan ada persamaan, jadi sama-sama menggunakan kerangka atau konsep-konsep yang ada di ilmu kesehatan, kedokteran misalnya, dan juga menggunakan konsep dan teori di dalam ilmu administrasi. Sehingga kalau saya ditanya apakah ada cara sederhana untuk memahami kedudukan ilmu administrasi di dalam bidang kesehatan,
Cara sederhananya ya dengan seperti ini, ada masalah kesehatan, ya, kemudian ada teknologi kesehatan dan juga mungkin kedokteran, ya. Di saat yang sama ada ilmu dan teknologi administrasi, keduanya itu digabungkan dalam suatu uh, upaya yang kita sebut sebagai pelayanan kesehatan, supaya masalah kesehatan ini selesai secara efektif dan efisien. Sumbangan dari ilmu kesehatan, termasuk epidemiologi dan segala macam, ya, itu berkaitan dengan bagaimana supaya pelayanan kesehatan itu efektif menyelesaikan persoalan. Nah, sumbangan dari ilmu dan teknologi administrasi adalah bagaimana membuat pelayanan kesehatan itu efisien, tidak mengorbankan begitu banyak sumber daya. Kita bisa hemat dan dengan uang yang dikelola secara efisien tadi, maka masalah itu bisa diselesaikan. Jadi ini semacam dua keilmuan yang sangat melengkapi. Ilmu kesehatan masyarakat, kedokteran bertujuan supaya dia menjadi efektif, ilmu dan teknologi dari administrasi manajemen bertujuan supaya program yang didesain efektif itu bisa dijalankan dengan mengorbankan sumber daya yang seminim mungkin atau efisien, ya. Dan hasilnya masalah kesehatan bisa diselesaikan. Oke, kira-kira dari saya hanya itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih.